Oke, mmm, sebelumnya tuh aku kayak gini. Dah, kelihatan kan ya PPT-nya di kalian? Kelihatan, Kak. Mhm. Oke, aku lanjut aja ke sediaan yang harus dibahas. Sebelumnya aku mau mastiin dulu deh ini kalian yang di UTS-in bener nggak ya materinya sama DPP-nya materi sediaan yang di ujian itu apa? Halo? Maaf, Kak, boleh diulang? Tadi sempat putus-putus. Oh iya, ini tadi aku mau nanya lagi sih, kalian udah dikasih tahu DPP-nya belum materi sediaan yang di UTS ini tuh sesuai sama yang aku tampilin ini enggak? Iya sesuai Kak. Oke, terus ya udah kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini selanjutnya kalian tinggal ambil dari referensi-referensi aja gitu kan, kayak tinggal dimasukin. Nah, di sini aku mau kasih tau beberapa hal. Jadi tuh kalau di preformulasi yang penting itu kalian ada data pemberiannya, kelarutan, dosis, khasiat, pH, inkompatibilitas, stabilitas, sama penyimpanan. Sebenarnya struktur molekul atau rumus molekul itu opsional aja sih. Cuma kan kalian kan kerjainnya dikejar waktu ya. Kalian kan ujiannya bikin proposal. Jadi menurut aku dari pengalaman aku sebelumnya tuh aku cukup cantumin ini doang tuh udah oke gitu nilainya. Menurut dosen juga yang penting tuh saya dosen mau tuh yang penting-penting aja yang menurut aku penting itu yang aku highlight di sini. Nah, terus aku juga mau tekenin di bagian penggunaan kata nih, yang bagian kata dosis dan konsentrasi. Nah, kalian tuh kalau menurut aku ya kadang tuh dosen tuh suka mengkomentari di data preformulasi tuh kayak penggunaan kata ini kayak misalnya kalian tuh pakainya zat aktif tapi kalian tulisnya tuh konsentrasi bukan dosis gitu. Nah itu kadang ada beberapa dosen yang suka kok sih sama penggunaan kata khasiat dan kegunaan juga ini kadang ada beberapa dosen yang komentarin juga kalau khasiat itu khusus untuk di zat aktif aja kalian tulisnya khasiat kalau kegunaan itu untuk di eksipien kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada tulis yang dibutuhkan saja ini maksud aku tuh kayak misalnya kalian tulis nih daftar kelarutan, misalnya zat aktif A, dia mudah larut dalam air, dalam etanol. Nah itu kalian boleh cantumin, cuma kan biasa kalau di F itu ada larut dalam garam-garam ini segala macam logam atau apa. Nah itu kan kita kan nggak pakai ya. Jadi itu menurut aku kalian nggak usah lengkap ditulis semua gitu. Jadi yang perlunya aja misalnya larut dalam air, ya udah kalian tulisnya larut dalam air. Jadi itu kan biar menghemat waktu juga sih. Oke, langsung next kesediaan sini di apa? Di Samsol teori juga ya. Jadi aku singgung dikit aja. Jadi sirup itu dia sediaan cair ya, sediaan larutan. Dia itu hampir 60%-nya itu gula gitu kan ya. Nah, sirup ini tuh biasa suka dipakai sama apa dikonsumsi oleh anak-anak karena sirup ini kan dia mengandung flavoring agent sama coloring agent ya. Dia tuh ada rasa misalkan kayak sirup tuh rasa stroberi, rasa anggur gitu. Nah, kan anak-anak kan lebih menarik gitu. Nah, habis itu eh habis itu kenapa dibuat jadi bentuk sediaan sirup ini juga kan kalau anak-anak minum obat itu mereka nggak suka ya obat yang pahit gitu. Jadi tuh kadang kita sebagai formulator tuh formulasin sirup tuh untuk salah satunya menutupi rasa pahit dari si zat aktif itu. Nah, terus ini langsung ke formulanya. Nah, ini aku langsung kasih contoh ya di sampingnya itu kayak bahannya apa sama kegunaannya apa gitu biar kalian ada gambaran. Jadi kurang lebih kalau di sirup itu formulanya kalian butuh ini nih. Ada zat aktif sudah pasti, terus ada anti cap locking. Anti cap locking ini tuh buat apa sih? Nah, anti cap locking ini tuh untuk
mencegah pembentukan kristal pada sirup. Nah, karena sirup itu kan dia banyak gulanya ya kan, kita pakai sirup simplex atau nggak sorbitol gitu kan. Nah, untuk kan juga salah satu syarat sirup itu kan sediaan larutan itu kan harus jernih ya. Untuk mencegah pembentukan kristal ini, nah kita pakai si sorbitol ini. Nah, sorbitol ini tuh menurut aku dia two in one sih. Dia selain sebagai anti cap locking, dia juga berguna sebagai pemanis gitu. Jadi nggak perlu pakai sirup simplex lagi kalau menurut aku. Cuma kalau dari kalian kan formulator kan kalian sendiri ya. Kalau kalian mau nambahin juga gak apa-apa gitu. Nah, lanjut langsung ke thickening agent nih, NaCMC. Nah, NaCMC di sirup ini tuh dipakai tapi tuh konsentrasinya kecil banget, kayak kurang dari 1% kurang lebih lah. Kayak kalau di sirup itu memang butuh thickening agent, cuma persentasenya itu nggak tinggi banget. Soalnya kalau terlalu tinggi nanti dia jadi kental larutannya kan, jadi bukan jadi sediaan larutan lagi, jadi semi solid. Nah, habis itu lanjut aja, tadi kan pemanisnya udah ya, sirup simplex, terus pengawet nih, pengawet anabenzoat. Nah, pengawet ini tuh apalagi kalian kalau bikin sediaan yang mengandung air lah, yang pakai air kayak gel atau nggak pakai bikin sirup, elixir gitu-gitu, kan dia ada airnya. Pokoknya segala sediaan yang mengandung air kalian harus pakai pengawet ininya, karena kan kalian udah dikasih dosen juga kan berkali-kali ya kalau pengawet air itu sumber pertumbuhan mikroba kan ya. Jadi untuk mengurangi itu kita pakai pengawet. Cuma biasa konsentrasinya kecil 0, sekian persen itu. Kalian bisa cek di Hope itu kan banyak tuh persentasenya. Nah, di sini aku pakainya enabenzoat salah satu contohnya. Kalau dulu-dulu kan kalian pasti tahu ya yang apa metil paraben, propil paraben kan pengawet yang sering ada gitu kan. Cuma dari yang saya pelajari kemarin ya, kata Bu Umro tuh beliau pernah bilang metil dan propil paraben itu sekarang udah dilarang gitu penggunaannya. Nah, jadi mesti dibiasakan menggunakan pengawet yang jenis lain. Nah, aku tuh biasa pakainya enabenzoat, dia tuh biasanya paling stabil gitu. Dia mekanisme antimikrobanya dia tuh cukup luas rentang pH-nya. Jadi tuh cocok-cocok aja buat hampir semua sediaan sih enabenzoat. Nah, lalu di formula sirup ini nih ada flavoring sama coloring agent, pewarna sama perasa kan ya. Nah, ini tuh pesan dari aku kalau kalian mau nentuin rasa sama pewarna itu kalau bisa selaras. Kemudian si CU ini sama si R aksen, kemudian si LI sama si X ini. Nah, kalau misalnya ini kan jadi kayak si CH3, CH7 berikatan sama C2H5 kan. Itu dapatnya udah jadi C-nya 3 tambah 2, 5. Berarti ini pentana gitu. Terus kalau misalnya yang ini dehidrasi 1 butanol, itu kan sebenarnya gambarnya tuh kayak ini kayak gini. Si OH. Bentar, halo. Regina. Apa share screen itu aja ya, whiteboard? Bisa nggak sih di Zoom? Bisa. Gue share screen whiteboard aja deh. Ya udah, berarti ini gue close ya. Lu Caranya. kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan. Itu dong, apa tadi yang pertama? CH3. Salah. C3H7. Berapa? C3H7 dalam kurung 2. Bukan, C3H7-nya dalam kurung 2. Ya, CuLi ditambah C2H5 Br. Oke. Jadi kalau tadi kan diketik itu mungkin teman-teman susah visualisasinya. Jadi ini tuh namanya adalah reaksi, kita namanya dulu ya, reaksi coupling kita namakan. Ini merupakan reaksi antara alkil halida atau kita sebut dengan haloalkana ditambah dengan organologam.
Ini tahu aja sih, tapi ya kayaknya nggak bakal ditanya juga. Nah, C3H72 kali CuRi, jadi kalau kita gambarkan, ini ada suatu senyawa kompleks antara logam dengan si karbon. Bentuknya seperti ini nanti. 37, lalu kita tambah dengan C2H5Br. Nah, dalam reaksi coupling, atau reaksi antara alkyl halida dan organologam, itu jadi si CH3H7 yang ini, ya antara yang atas atau yang bawah, itu bakal putus dan bergabung dengan si C2H5 ini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah jadi 3 tambah 2 ada C5, berapa itu? 12 plus yang ini bakal ngikut si Cu, jadi C3H7Cu plus lagi si Li ini bakal ngikut ke Br, atau istilahnya yang tadi Regina bilang LiX. X itu kan tadi halida atau golongan 7A. Ini bakal Li Br. Nah, ini yang produk utamanya adalah yang tadi Regina bilang adalah pentan. Itu. Ya, jadi inilah reaksi coupling begitu. Oke, yang kedua tadi apa? Pilihan yang kedua. Halo. Yang kedua apa? Yang kedua butil klorida. Butil klorida. Butil klorida. Terus butil klorida ditambah Na. Nah, kita gambar butil klorida. Jadi C-nya ada berapa? 4 kan? CH2 3 4 klorida Cl plus Na. Nah, ini berarti nanti jadinya CH3, CH2, plus NaCl. Ini bakal pindah ke sini. Nah, sebenarnya natrium yang dimaksud tuh yang di soal pasti ada atom H-nya deh di sini. Pasti ada H-nya. Cuman biasa nggak disebut aja. Biasanya disebut cuma logamnya aja. Ini sebenarnya ada bagian dari reaksi substitusi. Ini pindah ke sini, Cl pindah ke sebelah. Jadi nanti kita dapat di sini adalah butana. Gitu. Oke, karena ini space yang nggak banyak nih whiteboardnya. Dari dua ini ada yang mau ditanya dulu? Sebelum nanti dijelasin pilihan yang lain. Materi UTS praktikum farmaseutika dasar yang di-share sama Ibu Yuslia kan ya di Google Classroom ya. Udah pada dapat kan ya? Udah, Kak. Oke, kalau gitu di sini kurang lebih saya akan membahas tentang materi-materi praktikum. Mungkin di sini sudah pernah diajarkan ya sama DPP mengenai resep-resepnya, tapi akan saya coba ajarkan ulang. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bertanya boleh ya nanti di akhir. Jadi untuk resep pertama ini ada resep di sini tertulis propanolamin HCl itu dosisnya 20 mg, terus CTM itu 2 mg, karmin itu QS atau secukupnya. Terus di sini itu ada MF full DTD NO6. Nah, ini itu saya kasih tahu ya di sini itu M di sini itu nama latinnya itu adalah miske, F itu adalah fak, ini adalah pulveras atau serbuk terbagi. Terus DTD ini adalah detailus dosis,
terus no ini adalah nomero, terus ini maksudnya itu mau dibikin 6 bungkus. Nah, terus di sini juga ada STDD P1 yang bisa dibilang tuh signature DDY pulvera 1, yaitu artinya 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, di sini itu TL-nya itu di sini saya ambil dari PPT tahun saya kemarin. Kayaknya ini juga nggak beda jauh ya sama kalian. Jadi di sini ada TL fenilpropalamin HCl-nya 3DD 25 sampai 50 mg. TL CTM-nya itu 3 sampai 4 DD, dosisnya 3 sampai 4 mg. Di sini kalian bisa tahu sendiri lah ya, di sini ambilnya dari pustaka. Nah, terus di sini kan dikasih tahu ya kalau umur dari Feni itu adalah 10 tahun. Nah, makanya di skala Denekam-nya itu berarti 60% gitu. Kemarin juga sempat udah diajarin ya sama Bu Yuslia untuk skala Denekam-nya itu melihatnya seperti apa, sama kemarin juga kalau nggak salah dari asisten juga udah kasih skala Denekam juga ya ke kalian. Nah, terus di sini dihitung TL-nya, kita pertama hitung 1 kali dulu dengan skala Denekamnya 60% dikali 25 sampai 50. 25 sampai 50 ini diambil dari TL-nya dulu. Jadi di sini TL-nya itu kita hitung pertama TL-nya. Pertama angkanya itu berdasarkan TL-nya dulu. Jadi di sini kita cara ngitungnya 60 dikali 25 sama 60 dikali 50. Makanya itu hasilnya 15 sama 30 mg. Jangan lupa di sini kan ada persennya. Jadi setiap perkalian ini jangan lupa dibagi sama 100. Nah, terus di sini juga ada 1H. 1H di sini maksudnya 1 hari. Jadi maksudnya itu 1 kali pemakaian itu berapa, 1 hari itu pemakaiannya berapa untuk takaran lazimnya. Nah, di sini juga sama ya kayak 1 kali itu cara perhitungannya jadi 3 dikali 15 sama 3 dikali 30. Makanya hasilnya segini. Terus habis itu untuk dosisnya itu sendiri di sini dilihat dari resepnya ya. 1 kalinya itu 20 mg. Terus habis itu di TL-nya itu kan 15 sampai 30 mg. Berarti dia sama dengan TL. Maksudnya masih masuk ke rentang takaran lazim. Terus di sini juga 1 harinya itu 3 dikali 20. 3 di sini itu diambil dari ini, signature DDY ini. Karena dia 3 kali sehari. Jadi maksudnya itu 1 hari tapi minumnya 3 kali. Makanya itu di sini ditulisnya 3 dikali 20 itu diambil dari resep yang ini. Di sini itu maksudnya kita menghitung fenilpropalaminnya dulu ya. Nah, itu makanya hasilnya 60 mg. Nah, di takaran lazimnya itu 45 sampai 90. Jadi range-nya itu 45 sampai 90. Jadi hasilnya itu ada maksudnya dia masih masuk ke rentang takaran lazim. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu tadi kan kita udah ngitung TL fenilpropalamin. Sekarang kita menghitung TL CTM. Jangan lupa ya, di sini kan di resep itu kan fenilpropalamin HCl. Jadi yang diambil yang HCl gitu. Jangan salah ngambil kayak gitu. Nah, terus di sini ada TL CTM. Ini juga biasa diambil dari pustaka ya. Di sini ya, nih di TL CTM yang ini. Nah, terus bergabung, tapi ya seperti yang kita tahu, kalau misalkan air dan minyak itu umumnya nggak bisa bergabung ya teman-teman. Terus kita lanjut ke nomor 2. Apakah pernyataan yang tepat mengenai tegangan antar muka? Ada yang tahu? Nih, kalau misalkan kalian bisa baca di sebelahnya ada nih. Katanya jika ada 2 fase atau lebih yang berada bersama-sama, maka akan ada bidang batas yang dinamakan antarmuka. Nah, ini sekarang tegangan antarmuka nih. Tegangan antarmuka kira-kira itu apa? Gimana? Kanesha, Anissa, Ica, Ashila, Maulida.
Ada yang tahu? Sudut kontak bukan, Kak? Sudut kontak apa nih? Sudut kontak yang terjadi pada satu zat kecil. Kalau di sini apa ya? Tegangan antar muka, tegangan permukaan, tegangan antar gaya adhesi antara fase cair dengan fase gas membentuk antarmuka. Berarti gaya adhesi karena gaya kohesi antara dua fase cair membentuk antarmuka, maka gaya adhesi antar fase cair dan fase gas membentuk antarmuka. Berarti ini gaya kohesi suatu zat lebih besar daripada gaya adhesinya. Maka jika dua fase air dapat bercampur sempurna, tidak ada tegangan antarmuka. Ya, sebenarnya sudut kontak ya. Sudut kontak tuh yang kalian tahu dari sudut kontak itu apa? Ketercampuran, ya kan? Nih, nanti kalau misalkan kalian ngomongin sudut kontak, kalian bakal ngomongin hidrofobik, hidrofilik, gitu. Kalian tahu nggak apa artinya fobik sama filik? Bisa bedain? Kalau Felix itu dia suka air nggak, Kak? Kalau yang fobik itu dia kurang nggak suka air. Iya, fobik itu nggak suka, filik itu suka. Nanti depannya tuh bisa diganti-ganti. Bisa, kalau misalkan liofilik, artinya apa? Liofilik. Lio itu artinya minyak, berarti dia suka minyak ya. Liofilik itu dia suka minyak, berarti artinya dia apa hidrofobik atau hidrofilik? Hidrofobik ya, Kak? Ya, betul Rika. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan diganti-ganti sama ibu bapak dosennya nggak bingung, yang penting kalian ingetin kalau fobik itu dia nggak suka, fobia. Kalau misalkan filik itu dia suka. Terus bagaimana mekanisme surfaktan dalam menstabilkan sediaan obat dalam bentuk suspensi? Nah, di sini kalian tahu nggak sediaan obat dalam bentuk suspensi itu maksudnya gimana? Coba sebutin dong sediaan obat yang udah kalian ketahuin bentuk-bentuknya kayak apa aja. Ada apa aja sediaan yang kalian ketahuin? Ada yang tahu? Ica tahu biasanya sediaannya pakai apa aja? Sediaan tuh apa sih? Mungkin bahasa awamnya ya obat yang kalian tuh bentuknya apa aja? Emulsi, Emulsi, suspensi, Kapsul, pil, apalagi dan Sirup, Kak. tablet, Kak. tablet, sirup, gitu ya. Ada yang cair, ada yang nggak cair. Nah, sekarang nanti tuh kalian bakal belajar lebih dalam mengenai apa udah belajar? Udah belajar belum? Mengenai apa itu bedanya suspensi, apa bedanya emulsi, apa bedanya apa tadi sirup, ada juga nanti kita belajar mengenai namanya eliksir. Udah belajar belum? Belum ya? udah waktu farmaseutika dasar, Kak. Oh ya, benar. Nah, udah kan waktu farmaseutika dasar. Nah, itu jangan dilupain. Pokoknya materi-materi yang dari awal tuh jangan dilupain karena walaupun nggak signifikan tapi itu sangat membantu kalian gitu loh buat belajar. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan suspensi itu adalah sediaan apa? Campuran dari apa? Benda padat dengan pelarut atau benda cair dengan pelarut. Benda cair dengan pelarut gitu. Apa bedanya emulsi sama suspensi?
Ayo, ada yang tahu nggak apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Kalau suspensi itu benda padat dengan pelarut ya Kak. Kalau misalnya emulsi bahan cair sama pelarut. Iya, betul. Jadi kalau makasih ya Dinda. Jadi kalau misalkan emulsi itu cair-cair teman-teman. Kalau misalkan suspensi dia padat sama cair gitu. Nah di sini kita bisa lihat dari opsinya itu adalah antara partikel padatan dengan parutnya, partikel padatan dengan parutnya berarti benar suspensi. Nah sekarang mekanisme kerja surfaktan. Kalian tahu nggak mekanisme kerja surfaktan itu kayak gimana ya? Oh sebelumnya surfaktan dulu deh. Udah pernah denger apa itu namanya surfaktan?